Setelah dipikir-pikir, sekarang kita hidup di zaman di mana hampir semua hal dalam diri kita bisa kita namai. Menurut kalian itu apa? Avoidant, anxious, atau secure? Aku dulu. Kalau aku tergantung sama siapa dan di lingkungan mana. Aku bisa jadi secure, bisa jadi anxious, bisa jadi avoidant di saat bersama, bukan di saat bersamaan, tergantung dari di mana aku berada dan bersama siapa. Ketika sama orang-orang di mana aku ngerasa nyaman dan bersama orang-orang yang aku tidak suka, atau misalnya aku merasa di tempat itu aku nggak aman, aku bisa jadi yang secure atau anxious. Tapi kalau bersama beberapa orang yang seperti pasangan misalnya, aku ada sisi avoidantnya. Jadi tergantung lingkungan, Jadi nggak tergantung ada dengan sama siapa. Nggak ada yang condong kemana secara general tuh nggak ada ya. Nggak selalu Tergantung orangnya, situasi, situasional. Situasi. Kalau kamu? Beberapa tahun terakhir aku ngerasanya entah karena udah tahu ada label-label itu atau karena memang udah berubah berubah sikap. Aku ngerasa akhir-akhir ini jadi avoidant sih. Jadi avoidant. Kenapa? Kenapa ya? Entahlah, kayak ada perasaan anxious untuk beberapa hal dan mencoba untuk secure, mencoba untuk aware dulu supaya nggak avoidant. Kadang kan itu secara nggak sadar kan, kayak tiba-tiba ngehindar sesuatu, ngerasa overwhelmed aja sama semuanya. Gitu. Kalau aku kayaknya secure deh. Karena ada yang anxious atau avoidantnya, tapi itu dengan porsi yang kecil gitu. Tapi kalau yang dominan kayaknya secure, kayak ya udah ini jalanin aja gitu. Berarti kalian berdua secure dong ya? Bisa dibilang. Lebih dominan secure. Cuman balik lagi, kalau aku sama siapanya gitu. Situasional banget. Menurut kalian kenapa ya orang sekarang tuh punya label tertentu sama dirinya sendiri? Kalau menurutku kenapa orang melabeli itu karena banyak psikologis mungkin, atau orang-orang yang mencoba untuk self-regulating, meregulasi diri sendiri. Dengan memberi label itu kita jadi aware sama diri kita dan kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi banyak orang yang akhirnya tahu sama label itu dan mungkin ada kemungkinan ini mungkin aku ya. Jadi mereka bisa kayak sadar dan juga mengubah pola itu. Ini cocok sama aku, bisa juga kan. Iya. Aku lebih kayaknya ke sini deh. Mungkin aku kayak gini deh, kayak gitu. Dan akhirnya bisa memperbaiki hal itu kayak gitu. Setuju sih? Setuju. Dan menariknya, kita bisa lebih cepat merasa relate dengan konten-konten yang kita lihat. Kayak ini aku gitu. Tanpa kita benar-benar ikut atau uji atau tes untuk diri kita ya. Atau kita konsultasi ke yang ahlinya atau lebih profesional gitu. Menurut kalian itu karena kita memahami kita atau karena kita baru menemukan istilah yang cocok dengan apa yang kita rasakan? Kalau menurutku karena kita menemukan istilah yang cocok dengan kita. Kalau zaman maksudnya yang terdahulu sebelum tahu itu kan kita nggak tahu nyebutnya ini apa, perasaan ini sebutannya apa. Sebelum ada kalimat-kalimat yang melabeli perasaan itu kan kita bingung nih. Jadi kita nggak tahu itu apa, jadi kita mesti kayak gimana. Kita selalu mikirnya kayak, ini wajar, ini tidak nyaman, sudah seperti itu aja kan. Nah, ketika ada hal-hal kayak gini yang kayak dari konten-konten tuh ngasih tahu, kalau perasaan kayak gini tuh namanya ini, perasaan kayak gini namanya ini, dengan kayak gitu tuh kita jadi kayak lebih kenal sama diri kita, terus kita jadi kayak bisa milih gitu, kayak ini yang baik dan bisa dilanjutin mana, terus ini yang kayaknya ini nggak bagus deh, ini kayaknya merugikan diri sendiri dan orang lain deh, kayaknya perlu diperbaiki deh, kayak gitu sih. Jadi kayak ngebantu lebih kenal aja sama diri kita dari hal tersebut gitu. Iya, tapi kalau konten-konten gitu gimana sih cara filternya kalau kalian sendiri? Kalau ini kan biasanya ini kayaknya kontennya
bukan fakta deh. Ini kayaknya mereka ngada-ngada sendiri. Dan kadang yang bahaya kan orang langsung setuju, oh ini kayaknya aku, karena bisa jadi itu adalah berita yang hoax, cuman apa ya, nggak sesuai science, nggak sesuai research kayak gitu-gitu. Nah, pentingnya buat kenal sama dirimu sendiri. Jadi kayak semakin kamu tahu perasaanmu, semakin kamu tidak terpengaruh dengan hal-hal itu. Ya gak sih? Kalau misalnya semua ciri-ciri kayak ini terlepas dari ini hoax atau beneran. Kalau kita tahu diri kita sendiri kan pasti kayak kita ada ciri-ciri begini-begini kan kita nggak langsung kayak oh itu aku. Pasti kan kayak kalau kebanyakan di itu, tapi kita pasti masih ada kayak perasaan kayak kayaknya gue gak gitu-gitu banget deh. Karena aku kemarin pernah lihat ada research lah, kayak katanya tuh setiap orang tuh konten yang yang dikonsumsi tuh beda-beda, sehingga kepercayaan masing-masing orang tuh beda. Ada yang pro sama ini, ada yang kontra sama itu, dan akhirnya ya jadi beda pendapat orang. Jadi algoritma kan gitu ya, nge-push pemikiran-pemikiran yang sama kayak kita gitu. Dan kalau kita nggak bener-bener lihat lebih luas, cuman ngikuti konten yang disediakan algoritma, itu kan juga nggak bagus. Dan akhirnya kita malah percaya kalau oh aku ternyata orang yang seperti ini ya, tanpa tahu konteks yang sebenarnya. Nah, Kalau aku biasanya lihat yang punya aku. Biasanya dia seorang profesional atau dari pengalaman, karena kan beda kan. Kalau dia profesional itu habis itu searching akunnya kayak gimana, oh kayaknya ini bisa dipercaya dia. Terus habis itu konten-kontennya dari dia biasanya tuh aku cari jurnalnya. Oh berarti benar. Nah itu biasanya aku follow. Tapi kalau enggak, biasanya kan ada yang dia merasa bahwa bisa kok kalian gini, kalian harusnya gini. Tapi itu kan nggak di kita, dan dia bukan seorang profesional, itu nggak bisa. Jadi pentingnya cek background ya guys, sebelum kalian telan mentah-mentah konten orang. Iya. Ya. Sama biasanya dari dia ngejelasin. Dan misalkan dia topiknya itu self love, dan dia bilang kalian harus soft spoken, harus gini. Tapi cara dia ngejelasinnya itu nggak kayak yang dia omongin, gitu. Nggak sesuai. Itu kayaknya ini cuman gitu deh. Gitu. Biasanya aku dari situ sih. Berpikir kritis. Atau kalau enggak, kalau yang dia psikolog atau yang itu paling mudah pakai aplikasi. Gimana tuh? Biasanya aku cek biasanya dia kayak kalau mau konsultasi ke ini ya, alamatnya ini. Ya, biasanya aku cek ke itu. Sama kalau nggak di Halodoc, biasanya ada kok. Jadi benar-benar itunya harus terpercaya, platformnya dia, backgroundnya orangnya, pendidikannya kayak apa, itu juga penting. Bukan kayak oh dia kenapa nggak kita harus background check, kalau menurutku karena dia secara profesional tahu gitu. Tidak menurut saya. Iya gitu. benar. Karena agak takut sama yang menurut saya. Itu sih. Sama balik lagi tadi, algoritma kan ngasih kita konten yang Kita suka. selaras, yang kita suka, yang selaras sama kita. Sepemikiran. Nah ketika kita ketemu yang beda, kita kan kamu kayak gini akan menimbulkan perpecahan itu. Nah makanya dari situ kayak lebih baik kita nggak cuma satu aja gitu. Kayak, oh kalau di konten di aku kayak gini, kalau temanku kayak gini nggak masalah kok gitu. Nggak harus aku yang benar atau temanku yang benar, gitu enggak gitu. Jadi bisa untuk sharing juga gitu. Pentingnya terbuka sama Supaya kita nggak satu aja, nggak satu kayak, karena lama-lama nanti kita mengkerucut, oh yang ini benar gitu kan. Ketika teman kita ngasih pendapat padahal dia niatnya nggak mau debat, dia oh kalau di aku kayak gini gitu kan, kita merasa kayak apa sih, nggak gitu. Supaya tidak debat atau hal yang lebih buruk lagi, ya itu sih. Oke, kalau tadi kan dari konten-konten ya. Terus pas kalian udah ngerasa, masa self claim ya bilangnya, bukan ya, kayak mendeteksi oh ini kayaknya aku banget gitu. Ada kejadian tertentu nggak sih yang bikin kalian oh aku kayaknya kayak gini deh, apa yang buat kalian mikir kayak gitu?
terlalu banyak clue-nya. Terlalu banyak clue-nya. Iya, jadi waktu lihat konten itu terlalu banyak punya. Ih, aku kemarin dikasih ini gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk kayak ini aku beneran atau karena aku relate sama konten ini atau apa? Biasanya konsultasi ini gitu. Nah, di konsultasi itu biasanya psikolognya bilang, oh ini gitu kan. Itu sih. Berarti kamu sering konsultasi ke psikolog juga berarti? Eh, Buat memastikan Kalau udah overwhelmed atau kayaknya ini udah nggak baik gitu karena ngerasa ada banyak perubahan yang nggak baik, jadinya kayaknya butuh. itu lebih akurat sih. Ya, karena kan kalau kita lihat konten kayak, iya kemarin gini gitu kan, jadi kayak terlalu banyak yang dipikirin, jadi ya udah. Terus Kalau kamu? Kalau aku dari konten-konten yang lewat itu malah lebih banyak, ih temanku gini, bukan yang aku, malah kayak, ih temanku gini. Kalau yang ngerasa baper-baper yang kayak terbawa suasana gitu, malah lebih banyaknya tuh ke film, ke bacaan, ke webtoon, kayak gitu malahan. Jadi kayak ada film psikopat apa gitu, kayak ngerasa, anjir kok kayak gue gitu. Tapi kalau yang konten sosial media tuh jarang ketemu yang ngerasa kok ini gue banget nih, ini kayak gini tuh jarang. Lebih ke kayak pas ada suatu konten ngejelasin suatu karakter kok kayak temen gue gitu, pasti gue tag kayak gitu. Jadi entahlah, gue jarang nemu yang ih gue, tapi malah kayak ih temenku kayak gini, ih temenku kayak gini. Mendeteksi teman. Bukannya diri sendiri, malah ngeklaim mental orang lain. Bagus nih buat apa sharing ke teman. Oh, lu tahu nggak sih lu kayak gini tuh? Iya benar. buat temennya Soalnya dari algoritma gue kan suka banyak hal nih. Jadi algoritma yang masuk ke gue tuh bener-bener yang ngacak banget gitu. Nggak yang gue lagi suka ini aja terus munculnya ini aja tuh enggak, bener-bener berantakan. Makanya nggak bisa yang kayak kalau orang-orang kan algoritmanya kan jelas ya. Maksudnya kan dia lagi lihat-lihat makanan, jadi yang muncul makanan gitu. Punya aku tidak bisa seperti itu, nyampur semua. Jadi kayak dari hal yang waras sampai nggak waras, hal yang lucu sampai nggak lucu, itu ada semua gitu. Sekali buka langsung kok nggak jelas banget isinya kayak gitu, nggak tahu lah. Soalnya kadang kayak ada video random yang lucu pun di like, jadi kayak masuk gitu. Terus temennya juga kayak yang satu suka anime, yang satu suka bola, Jadi gitu. masuk semua. Jadi masuk semua. Jadi kayak algoritma apa yang bisa mempengaruhiku kalau isinya acak begini? Semuanya aku suka. Kan terlalu suka banyak hal nih. algoritmanya aja bingung. Apalagi orangnya. Generasi bingung. Kalau kamu? Momen apa ya tadi? Kalau aku momennya yang paling dasar aja sih, kayak avoidant kan itu kan jelas orang yang apa namanya menghindar. Jadi basicnya dulu aja menghindar ya, avoidant menghindar. Kalau secure tuh ya wes aman, nggak terlalu attach sama orang. Kalau attachment kan terlalu apa ya, nguber-nguber itu apa ya, ngejar-ngejar, harus sekarang jawabannya gitu. Dan sadarnya ya itu sih, kayak aku kayaknya terlalu banyak menghindar deh daripada ngerasa secure ataupun ngerasa attach ke orang gitu. Kecuali kalau hal yang lebih detail ya, kan kalau detail kita nggak bisa apa namanya kasih tahu ini beneran aku bukan ya. Soalnya itu kayak itu loh, baca apa sih bintang Sagittarius dan bla-bla-bla. Itu kan semuanya kayak kelihatan relate kan sama orang, dan aku nggak Soalnya kalau gitu. yang dari bintang, misalnya dari bintang ya, itu tuh kayak dia general gitu loh. Jadi kayak bisa Orang aja pasti nih suka, dari bintang lain tapi ngerasain itu juga kan bisa. Iya, jadi enggak deh. Tapi mungkin kalau dilihat dari dasarnya aja kayaknya oke, aku kayaknya masuk ke sini deh gitu. Nah, itu tadi makanya aku lebih terpengaruh sama kondisi, situasi dan juga siapanya ya karena itu. Karena ketika pas prakteknya kan pasti kita ada orang-orang yang bikin kita jadi kayak gue secure banget nih sama nih orang gitu. Gue anxious banget nih kalau deket nih orang kayak gitu. Jadi lebih ke itu, kepribadian gue apa ya, menyesuaikan tuh apa bisa luas kayaknya. Fleksibel kan? Fleksibel gitu. Kalau kalian udah tahu anxious, secure, avoidant, itu kalian merasa kalian tahu polanya,
atau masih belum tahu polanya, nah itu kalian akan sadar oh nanti polanya tuh kayak gini, atau bakalan kalian merasa overthinking ini nanti gimana ya gitu kan, kayaknya habis ini gini deh gitu. Karena sekarang udah sadar, mencoba untuk tahu cara ngatasinya sih. Kalau aku overwhelm, aku nggak bisa, mungkin butuh beberapa menit dulu, terus nanti baru di approach lagi gitu. Yang lebih Polanya. susah tuh kayak mengkomunikasikan itu ke orang lain sih, kayak gimana ngomongnya biar lu paham. Coba lu baca pikiran gue aja bisa nggak? Tergantung orangnya juga kan, perspektifnya juga beda-beda kan. Ada kadang kok jauh-jauh dari itu, yang ekstrovert sama introvert aja nih ekstrovert kalau tahu orang introvert begini tapi dia nggak mau ngerti aja nih, ini kan susah ngomongnya. Dan dia kalau nggak peka juga susah gitu. Kalau tiba-tiba diem, si ekstrovert pasti langsung mikirnya tuh ini ada orang masalah. ada masalah, Asik, ini orang nggak suka sama gua, ini orang nggak asik gitu. Jadi kayak komunikasi aja sih yang mesti banyak-banyak belajar, mengenali diri sendiri justru ngebikin kita jadi keras ke diri sendiri. Enggak sih, kalau keras ke diri sendiri lebih kayak ke alarm aja kalau untuk aku ya. Oh, aku lagi gini. Oke, waktunya cara ngatasinnya kayak gini gitu. Jadi kayak Karena udah tahu polanya. alarm aja. Jadi nggak kayak sampai terlalu terlalu melindungi diri sampai akhirnya fokusnya ke hal negatifnya ketimbang ke hal yang baik. Oh, kalau dulu mungkin pas belum mengenal kan kayak ya udah dilewatin, dipaksa. Terus itu kayaknya kemarin harusnya gini. Nah, kalau sekarang udah tahu jadinya kayak Iya, oh, ini kayak harusnya meregulasi gitu. diri sendiri gitu. Iya. Kayaknya itu juga sih. Kalau nggak tahu ngatasinnya kan jadinya bakalan terus-terusan cemas, terus-terusan buruk lah sama diri sendiri. Jadi kayak berprasangka yang enggak ke diri sendiri. Nggak tahu cara ngatasinnya gimana. Setelah tahu kan, oh oke, kayak gini gitu. Tapi kalian mikir nggak sih kalau kita nggak tahu kita lagi ada di posisi kayak tadi kan buat alarm. Kalau kita nggak tahu ada di posisi itu tuh kayak muter aja di situ aja sampai akhirnya itu kita baru tahu oh ini jalan keluarnya gitu. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Kayak yang stuck di satu masalah sampai Iya, kayak polanya masalahnya tuh itu aja gitu. Kalian pernah gitu nggak sih? Pernah sih. Tapi itu pas lagi di hubungan toksik. Jadi kalau di hubungan toksik sama orang-orang toksik itu kayak nggak bisa, jadi kayak mikir aja tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak merasa kayak apapun yang dilakukan pasti hasilnya sama gitu. Ujung-ujungnya ke situ lagi, masalahnya itu lagi. Udah diperbaiki masih ke jalan yang itu dengan cara yang berbeda gitu. Jadi tapi masalahnya sebenarnya itu aja gitu. Iya, sama. Itu kan gara-gara kita nggak tahu caranya tadi kan. Nggak tahu cara Setelah udah tahu, jalan keluarnya. setelah udah tahu jadi oke, bisa. Ganti masalah. Masalahnya kalau gue ganti orang sih. Itu emang nggak pernah lepas dari masalah ya. Kenapa kita ada di situ? Karena kita belum menyelesaikan masalah itu. Bagi kita tuh masih sama kalau menurutku gitu sih. Terus nanti kalau udah bisa nyelesain masalah, kita akan menghadapi masalah baru lagi. Iya, udah. Kita hidup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Survive. Survive, guys. Menurut kamu, kita tuh kalau hidup itu survive, mode bertahan atau mode hidup? Atau hidup itu adalah mode bertahan? Hidup itu mode bertahan. Tergantung di masing-masing level sih. Iya. Ada yang orang udah punya set yang jelas, maksudnya udah punya semuanya dan dia ganti set hidup untuk punya sesuatu yang lebih bernilai, punya value. Tapi modenya dia tuh udah bukan survive lagi, udah bukan bertahan lagi, tapi untuk mencapai sesuatu. Oh, dia Jadi beda-beda. beda-beda gitu. Kalau aku lebih ke aku selalu di mode bertahan, tapi cara aku bertahan hidup adalah dengan menciptakan banyak kebahagiaan kan. Jadi gimana dong itu maksudnya? Mode bertahan tapi dengan cara menikmati hidup. Jadi kayak aku tuh lagi
gimana cara misalnya kerja, gimana caranya biar aku tetap bisa bekerja dengan nyaman, dengan aku mencari kebahagiaan di kerjaan. Misalnya kayak kalau zaman dulu nyari keras yang padahal kita tuh nggak bener-bener suka sama dia, tapi Buat kayak semangat kerja. buat semangat kerja dia, mau ketemu Tapi emang si bisa ini. ya gitu? Bisa. Walaupun nggak Pernah aku melakukan hal itu, tapi aku tidak menyukainya. Cuman aku melakukan kayak, ntar ketemu mas ini loh gitu. Dia terus ngapain? aku penasaran gimana bisanya. Kan nggak terlalu suka. Ya oke kayak aja. ngekerasin dia. Jadi kayak kita cari sesuatu, jangan keras deh, apa ya namanya, kayak Orang ini mengagumi, menyenangkan. kayak menyenangkan. Nggak sabar deh nanti mau Main bercanda bareng. dan main sama dia, atau enggak nanti mau denger kisah dia lagi deh. Kayak misalnya dia menginspirasi banget nih hidupnya, atau dia lagi ngerjain suatu proyek yang menarik banget. Nah, kita berangkat buat ngedengerin perkembangan proyeknya dia kayak gitu. Jadi kayak semangat kita bekerja. Iya, Guys, aku nggak gila dia. Kalau kayak gitu kayak oke bisa diterima, tapi kalau keras kayaknya kan itu Iya lebih ke sih. romance ya. Iya sih, salah bahasa, bukan keras. Kamu semangat kerja apa? Buat semangat kerja atau semangat berangkat kerja? Harus bekerja. Soalnya nggak bisa you survive sih bertahan. Mau ada survive tok wes. Apa yang buat aku semangat kerja adalah nanti beli jajan apa, atau kalau enggak ada makanan nih nanti bisa dibawa buat kerja gitu, nanti waktu kerja makan ini gitu. Tapi guys, Saya belum menemukan. tahu nggak sih? Kalau kita lagi mode dijatuh cinta dengan apapun tuh semuanya kayak terlihat taman bunga. Jadi kayak kadang tuh Bener. dalam hidup kayak gimana caranya biar gue jatuh cinta sama Tapi itu. masalahnya gitu. kalau nggak ada, gimana caranya jatuh cinta sama sesuatu ini? Kalau seseorang nggak tahu Ya, mungkin bisa ke sesuatu. Kalau sesuatu tuh ya udah bikin aja. Aku orangnya gampang ter apa namanya? Kayak nonton film tuh kayak baper gitu berkata. Termanifestasi. Jadi kayak misalnya kayak nonton film startup kayak gitu, dia usahanya kayak begitu, itu tuh bisa kebawa gitu. Oh, gue harus semangat sampai bikin Tapi begini. yang kamu tonton psikopat. Ya justru itu ya, tapi nggak tahu, tapi itu kadang berhasil. Jadi kayak Berarti psikopat ya. kadang film itu berhasil gitu, kayak diterapin. Kayak gue lagi males banget ngadapin orang di kantor yang aneh, tapi trik-trik dari film yang gue tonton tuh ketika gue pakai tuh kayak menarik ya, itu aku masih bisa gitu. Di titik-titik yang gue males banget kerja sama nih orang kerja nggak becus banget, cara ngelawannya gimana ya, nonton film A B C D E F G, tiba-tiba kayak bicara bisa dipakai, uji coba dipraktekin, menarik aja. Ini orang bisa dipakai. Sangat tidak baik. Aduh, terlalu sesat nih. Sejauh ini makanan jadi motivasiku. Sejauh ini motivasinya bulanan sih. Karena sudah terlanjur banyak yang harus dibayar. Sama itu, nanti libur mau kemana? Jadwal liburan kemana gitu. Jadi kayak gak pasti ada jadwal semangat lagi. kerja gitu ya. Kalau enggak tuh aku rapel di depan. Misalkan nggak boleh izin nih, aku rapel di depan, habis itu udah beres nih, izin ya, udah healing, traveling. Nah itu yang semangat, gitu sih. Harusnya ada sih biar nggak stres ya. Cuman aku belum Belum berarti kesana. stres mulu nih. Iya stres mulu. Harusnya ada budgeting untuk traveling gitu ya. Tapi ntar lu jadi kayak gue. Dananya habis dibagi buat kebahagiaan. Tapi maksudnya kan ada porsinya gitu kan. Masalahnya porsi dibagi. Semuanya di porsinya sana ya. Kayaknya kagak, woi. Kalau aku Bagi dong. Dia utama, paling Iya. utama traveling. Iya. Traveling. Kalian nonton Jumisel gak sih? Enggak lagi. Aduh, kalian harus nonton itu deh. Dari season 1 sampai 3 tonton deh. Ya Ntar kebanyakan kalian season aku mau mulai orang nonton. 8 episode doang. jadi kalau 8 kali berarti 3, 24. Oh, oke. Jadi nonton aja satu. Nah, itu kan tiap season nggak berkaitan kan? Oh, nggak berkaitan. Nggak berkaitan. Jadi kalau kalian langsung nonton season 3 bisa masih nyambung. Soalnya tiap season tuh punya ceritanya sendiri. Oh. Tapi konteksnya
tetap ngebawa sel-sel dalam diri. Dari nonton itu tuh kayak jadi ngebayangin ada aku kecil gitu di tubuhku yang lagi mengoperasikan apa yang akan ku kerjakan dan mikir-mikirin Itu kan caranya gimana gitu. Ada apa sih karakter-karakter itu tuh? Iya. Itu tentang apa sih? Aku nggak tahu. Dia tuh kayak sel-sel di dalam lebih ke emosi, ada emosi yang marah, emosi kecantikan kayak gitu. Jadi kayak Inside Out. seperti Oh. inside out. Jadi kayak sesuatu di dalam kepala dia gitu yang apa namanya kayak menentukan apa yang akan dia lakukan setelah ini gitu. Jadi kayak mempengaruhi dia. Udah persis inside out itu. Berarti kayak melabeli juga emosi ini, emosi ini. Mereka ada jatahnya sendiri-sendiri. Bahkan ada yang kecantikan, sel mandi, kayak gitu lucu banget. Itu cukup mempengaruhiku juga kayak menjalanin apa tuh kayak kalau lagi bete banget pasti ini pasti sel dalam diri gue tuh lagi pusing banget nih. Menarik ya? Ngapain lagi? Iya kayak gitu. Jadi kayak ada semangat kecil. Karena dalam tubuh kita kan selnya juga macam-macam, ada bertriliun-triliun sel. Jadi kayak ngebayangin itu kayak lagi merasa yang capek di bawah banget, ngerasa nggak sendirian gitu, ada banyak sel dalam tubuh gue yang lagi berusaha keras biar gue nggak rusak ini gitu. Itu tuh juga yang buat kamu merasa cukup nggak untuk hidup? Iya banget. Itu dari nonton dan baca semua hal itu jadi kayak kayak ngerasa dirinya tuh penuh gitu. Jadi kayak nggak sibuk nyari dari orang lain atau semacamnya. Jadi kayak full ngeliat diri sendiri. Makanya kayak di tahap sampai yang sakit aja tahu apa yang dibutuhin diri. Sampai di titik yang bisa ngerasain kayak gue lagi kayak gini berarti gue butuh ini kayak gitu. Jadi benar-benar jadi kenal ke diri sendiri. Dan ketika ada itu kayak yang algoritma masuk yang dilihat bukan diri sendiri tapi kok mirip temennya kayak gitu. Jadi pengaruhnya bukan dari luar tapi kayak dari diri sendiri dan apa yang dipikirin. Lebih ke takut itu sih kalau lagi diem nonton sesuatu dan ngebaca isi dari tontonannya tuh kadang suka takut sama diri sendiri karena ngerencanain kalau ini Yang baik. kalau filmnya lucu-lucu sih gak apa-apa ya. Kalau film yang dark gitu kayak kadang suka aku bisa lagi itu. Kalau kamu kapan merasa cukup atau banyak survive? Kayaknya masih 80% survive. Iya, kalau cukup ya regulasi itu sih, belajar regulasi emosi. Kalau ada orang yang dengan alasan mental health atau mental issue dan Menggunakan itu sebagai senjata. ya kalian tahu. Nah itu kan kalian tahu kalau orangnya kayak gini berani gini gitu. Pendapat kalian gimana? Kasian. Kasihan. Asli kasian sih. Kayak ya ampun segitu nggak penuhnya ya tangki lo sampai lu nyakitin orang lain, sampai lu ngerepotin orang lain, sampai lu pakai itu bersenjata biar orang berada di pihak lu kayak gitu sih. Kayak kasian banget Kita kan biasanya cuma ngasih tahu ya, tapi kalau itu keputusan dia itu kan di luar kontrol kita, jadi ya itu lagi baliknya ke dia lagi. Itu bukan urusanku, aku udah nyampein apa yang perlu aku sampaikan, udah gitu sih. Kalau playing victim kayaknya urusanmu aja. nggak mau terlibat jauh. Nah tapi kalau kalian kan tahu misalkan avoidant. Nah ketika ini lagi overwhelmed menjauh gitu. Terus temen kalian kayak ini kenapa sih dia selalu kayak gini, terus itu respon kalian gimana? Kayak gini terus tuh maksudnya kayak dia responnya ke kita gitu. Kan Atau- kita udah bilang kan misalnya overwhelmed janjian nih misalkan janjian terus hari itu ternyata kita itu overwhelmed entah karena kerjaan atau apa, terus tiba-tiba dia sorry ya nggak bisa gini-gini. Nah temen kita itu responnya kayak kenapa sih dia kalau diajak keluar selalu kayak gini. Itu menurut kalian itu gimana tanggapan kalian? Sama Aku orang tergantung orangnya dan situasinya. Iya, kompleks soalnya. kalian pernah nggak sih ngebatalin di detik-detik terakhir gitu? Aku nggak pernah, tapi aku merasakan di titik itu dan kesel banget. Nah, Aku tuh itu punya kalau misalkan aku kayak gitu ke kamu. Detik-detik terakhir banget, maksudnya jamnya mepet banget tuh. Iya, Mau misalkan berangkat di hari- gitu. apapun alasannya gue marah. Soalnya gue udah siap-siap. Tapi kan kamu tahu aku avoidant kan?
kan. Misalkan kayak gitu. Ya bodo amat, berarti lu tanggung Tapi jawab kalau sama- kayak gitu nggak bisa dong. Iya, Kan udah lu nggak- janjian. lu jadi nggak ngehargain orang lain. Avoidance-avoidance-nya dia harus juga ngehargai apa yang udah dia katakan. Soalnya lu juga harus mikirin dong orang lain tuh ada loh tipe-tipe orang yang kalau misalnya diajak keluar dia udah mempersiapkan mental, mempersiapkan segala macam. Ini untuk orang-orang introvert kayak gini tuh udah di mapping. Terus kalau persiapan udah berhari-hari buat mapping keluar sama lu tiba-tiba lu batalin tuh rasanya kayak gue udah mempersiapkan diri. Gitu. Emang Jadi kamu kayak nggak apa-apa? kecewa banget. Untuk sekali dua kali tuh bisa loh kayak oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau itu udah sering tuh bener-bener bikin hilang respect dan akhirnya gue cut off lu. Maksudnya kalau keluar lagi nggak ngajak dia gitu kan. Iya. Kalau dia ngajak baru kita keluar. Tapi kalau ide ngajak nggak akan keluar dari gue sama Soalnya sekali. pasti jawabannya gitu. Gue pasti kayak mikir paling ntar detik-detik terakhir lu batalin. Terus minusnya lagi ketika dia ngajak gue juga jadi ngeremehin kayak ntar paling juga dibatalin. Terus habis itu ketika dibatalin tuh kan bahkan ada masa dimana kalau misalnya lu ngajak gue keluar tapi lu sering ngebatalin di H-1 atau pas besoknya terus malamnya lu ngechat sorry banget gue besok kerja, gue besok bla bla bla. Soalnya gue ngalamin banget punya temen kayak gitu, itu ngeselin banget. Terus habis itu lu ngebatalin, itu sebenarnya gue udah ngechat orang lain, gue kayak insya Allah besok gue kayak kalau kosong lu mau nggak temenin gue. Jadi kayak gue udah ada backupan gitu. Ketika gue nggak jadi sama lu, gue pergi sama dia. Udah di tahap itu sampaian gitu. Jadi kayak gue tidak mau menyakitin diri gitu, kayak terserah ya lu mau kayak jadi apa enggak, lu yang penting lu ngajak gue masih mengiyakan gitu. Kalau tetap pergi sama lu ya gue dengan full energi sama lu, tapi ketika batal gue udah ada orang lain gitu. Jadi kayak lu udah nggak sepenting awal-awalnya gitu jadinya. Kayak kan hilang respect ya jadinya. Iya. Aku Dan juga nggak percaya juga. tergantung orangnya, tergantung situasinya. Berangkat sendiri sih aku kalau dibatalin. Untuk berangkat. Ya udah nggak kalau Cuman beda perasaannya kan kalau dijanjiin orang sama terus lu berangkat Iya, sendiri. tapi kayak ya udah mungkin dia nggak bisa emangan gitu kan. Tapi kalau dengan alasan-alasan yang nggak bener-bener kayak misalnya gue harus ke kantor hari ini, itu kan kita nggak mungkin ya nggak boleh lu udah janji sama gue, kan ngeselin gitu. Tapi kalau main ya, terus aku di-cancel sama orang, aku jarang marahnya. aku jarang, kalau misalkan aku masih bisa memahami ketika itu tidak mengeluarkan kos banyak. Itu banyak. Ini kok Oh ya benar pribadi sih, benar-benar kayak mungkin tiket, Iya, mungkin kayak gitu. apa, iya sih. Tapi ketika udah kan kalau kita keluar ke kota kan nggak bisa seketar-ketar kita kayak Itu parah sih Lur. kalau keluar kota nggak dibatalin sih kayak- asli blacklist sih. kan. langsung deh. Iya, Tapi ketika- nggak nunggu kedua ketiga sih. Udah itu pertama kali digituin udah langsung blacklist. Gitu. Tapi kalau masih tempat-tempat yang masih bisa aku kesana, aku kesana. Kayak yaudah itu kesanamu, kamu udah nggak bisa ya udah. Gitu. Tapi nggak bete atau apa gitu pas berangkat. Nggak mau. Tapi aku jarang bete soalnya Aku nggak mau orang bete. rumahan. Iya aku nggak mau. suka dengan tidur. Iya. Dan aku nggak apa-apa. Oke, Iya. aku nonton. Iya kayak ini ada alternatif lain, tapi aku nggak mau bete karena dia gitu kayak dia udah janji ya udah sana sendiri ya udah gitu kalau aku. Kata gue masih kayak kesel banget gitu, kayak ya Allah tolong lah, ini gue udah mau kayak ini orang tuh kok pribadi banget tapi gak ya. Ini orang tuh kayak selalu ngejanjiin dengan excited, terus kita udah excited, terus habis itu malamnya ngebatalin dengan alasan-alasan yang bener-bener kita nggak bisa ngebantah, kayak yang sakit, ada kerjaan, harus berangkat sama orang tua diajak ini dan itu, kayak gimana lah, maksudnya kayak ini baru temenan aja lu kayak gini Oh, gitu. apa mungkin aku relate sama avoidant ya? Jadi Iya, ketika Kamu ada sudah mungkin ya. mempersiapkan diri Jadi untuk kayak- hal itu. tapi bukan mempersiapkan kayak oke, Iya, nggak oke, nggak masalah. masalah. Aku juga gitu kayak Kayak,
misalkan lagi cuacanya nggak baik gitu kan, lagi hujan atau nggak mendukung gitu kan, ini nggak bisa gini hujan gini, oh oke, kamu bilang oke gitu kan. Tapi kalau hal kayak gitu masih oke. Tapi untuk alasan apapun Dari orang good. Kayak ya udah, oh dia nggak bisa kok, oke gitu. Kayak gitu kan, oh dia nggak bisa kok, oke gitu. Oke, I'm happy. Kayak it's me time. ada orang yang begitu dan berkali-kali. Kalau berkali-kali enggak sih. Nggak sampai berkali-kali. Cuman juga Nah sih, itu tapi poinnya, ada. karena nggak berkali-kali kayaknya. Nggak tahu sih, Karena harus ngerasanya berkali-kali. Kalau Emang gue kamu ada kenal satu sama orang gitu? temen gue yang begitu nggak? nggak tahu sih. Karena aku endingnya jarang nganu dan malah Lebih oke banyak lah. lebih banyak Nice. bilang enggak kalau diajak keluar. Iya enggak sih? Lebih banyak bilang enggak gitu. Kalau diajak keluar. Jadi kayak, ih, bulan ini terlalu banyak ngopinya deh. Kayaknya udah enggak gitu. Nah, itu juga gitu. Jadi ketika kemarin Kalau dengan dari awal nolak masih oke lah. Kalau udah janjian excited terus batal tuh kesel banget loh. Asli. Apalagi dengan alasan-alasan nggak bisa dibantah tuh. Kalian harus setuju sama saya. Aku nggak bisa. kayak ya udah. Oh, dia enggak Aku bisa. chill. Karena- Oke, nggak bisa berangkat. Aku juga karena aku juga apa ya, maksudnya kayak kadang itu secara nggak sadar bilang iya gitu kan, ternyata pas hari-harinya itu ada jadwal gitu yang nggak bisa aku tinggalin gitu. Kadang aku juga merasa gitu, jadi kayak oh ini nggak bisa deh kayak. Jadi kalaupun Iya, aku sama sih, marah aku juga atau gitu. bete sama orang tuh kayak kok karena dia aku marah bete sih nggak mau gitu kan. Ya udah nggak jadi ya udah gitu sih. Wow. Mungkin karena nggak frekuensinya nggak sering Wow. ya, mungkin itu ya. Gue Tapi kita berteman, guys. Iya tapi berteman. Gue sama temen personal pula, jadi nggak tahu ya, gue nggak bisa relate dengan memaafkan. Ya udah. Tapi emang bener-bener rasanya kalau sama orang yang nggak dekat, sama orang-orang yang biasa aja itu bisa toleransi. Tapi kalau sama temen, ya itu tadi lah, kalau gue ada ikatan yang lebih dari kayak lebih ngaruh gitu jadinya. Tapi yang ngajak itu yang temen deket ya, yang nggak bisa yang tiba-tiba temen gak deket, ke sini gini Ya, kayak Nggak tiap bisa. hari chatan, tiap Kayak hari masih ada main. Iya, intinya kita masih temenan, bukan yang kayak tiba-tiba gitu. Kenalan gitu. Agak menakutkan juga ya. Gue sama orang asing bisa main karena di otak gue nambah temen. Iya tapi nggak bisa. Tapi itu di fase-fase tertentu ya, soalnya fase dalam hidup gue tuh aneh banget. Gue kayak ombak, ngerti gak sih? Kayak kadang bisa yang asik cari tambahan temen gitu. Jadi kayak dari komunitas apa, pengen kumpul. Bahkan kadang sengaja nyari komunitas. Gue pernah cerita gak sih ke kalian, gue yang tiba-tiba ikut komunitas skateboard buat belajar skateboard. Iya, kalau yang kayak gitu kan maksudnya kita kan Rame-rame. rame-rame di Nggak Tapi berawal dari satu orang. Jadi ngedeketin satu orang, sengaja memperkenalkan diri ke satu orang buat dibawa ke situ gitu. Iya, tapi kan buat dibawa ke situ, bukan karena dia akhirnya ikut gitu. Beda kan. Nah, aku ingin misalkan aku ingin main skateboard. Oh, cari temen yang bisa main skateboard gitu kan. Kamu. Nah, beda lagi kalau aku baru kenal sama dia bisa main skateboard, skateboard. aku ikut gitu. Itu kan beda lagi kan. Gitu. Nah, kalau tujuannya Iya, ke situ, tujuan aku juga skateboardnya, bukan mesti. orangnya. Nah, dari itu semua kalian pernah nggak sih melakukan sebenarnya itu salah, tapi kalian merasa ini gue banget gitu. Kayak tadi, kayaknya kan kamu bilang kita nggak kalau ada yang ngebatalin janji atau apa kita biasa aja. Itu menurut kamu kan salah ya? Nggak bisa tuh gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak apa-apa, it's okay. Pernah nggak kalian melakukan hal kayak gitu? Ini aku banget. Ini aku banget. Tapi itu di mata orang lain salah. Selain yang tadi, kalau kita kan di mata dia salah ya kan. Kenapa sih kamu maafin gitu kan? Nah, Aku kayak gitu. suka temanku jadi baik. Bukan jadi baik, aku nggak mau aja. Apa ya? Aku salah. Itu sebenarnya salah. Kalau Aku mengingat dosa-dosaku dan aku tidak melakukannya. Atau lagi memilih dosa. aku mengingat dosa-dosaku dan tidak
tidak menemukan yang benar. Kalau aku lagi memilih-milih yang mana. Aku tidak menemukannya. Kalau aku adalah ini kalimat yang biasa aku gunakan, ini salah sih sebenarnya, adalah kenapa Tuh kan kok gue harus nemu sesuatu dari lu kan gini nih, gue gak bisa lihat di gue, tapi gue nemu sesuatu di lu. Dia tuh kebiasaan yang gak mau tahu, pokoknya harus dia kayak gini. Sumpah tuh nyesel banget, gak mau tahu gue mau ngomongin kayak gini, kayak gimana nih temen lu tuh pusing ya biar ke situ, tapi lu mintanya ke situ. Iya, Jadi bener. kalau dia pengen naik gunung, Gak tapi mau kayak tahu. jalurnya lagi ditutup dan kita harus muter, nggak mau tahu kok kayaknya kita harus sampai di atas gitu, kayak ini muternya jauh, ya nggak mau tahu kan harus sampai atas malam ini kawan, kayak gitu sih, kayak Bener, oh bener, my bener. god. Sesuai target awal harus Iya. seperti itu. Iya, kayak gitu. Dan ketika menghadapi diri sendiri, Ngeselin. harusnya menghadapi diri sendiri ini nggak ada orang lain yang mau bantuin gitu. udah gitu. Harus sesuai target. Nggak mau tahu. Nggak mau Sekarang tahu. temukan di saya coba. Apa? Gue kayak berasa kayak anjir gue gak ketemu. Oh iya. Tuh kan aku baik. Aku baik. Aku Kalau kamu apa ya? Aku coba mencari kesalahanmu dulu ya. dia nggak ada Ini kita termasuk gak ya? Dia tuh suka kayak merasa udah mengutarakan sesuatu padahal belum. Oh iya. Itu udah ada di sini semua. Kayak dia tuh udah ngerasa misalnya nih ya. balas um, chat. Bukan balas chat. Ini misalnya kayak Kalau lihat balas chat kan teksnya ada makanan. semua ya, bisa direvisi. Kalau kalau ini misalnya ada makanan nih, nggak ada hujan, tiba-tiba dibilang, nah iya kan enak. Apa yang enak? Itu tadi gue bilang apa, lu nggak bilang apa? Itu tadi gue udah bilang apaan, gila gitu. Kayak dia udah merasa ngasih tahu makanannya enak atau apa gitu. menurutku sih aku ngomong ya, cuman kata orangnya apa? Dia ngomong gitu, tapi dia udah bilang gitu, kayak dalam imajinasinya tuh udah disampaikan gitu kan, kita nggak denger apa-apa, tiba-tiba iya kan, apa ya gitu, mana ngeyel. Penjelasanku menurutku panjang lebar, ternyata di aja di orang cuman 3 kata kan gitu. Ternyata yang dirancang itu belum keluar, tapi dia udah merasa menyampaikan semuanya. Aku Enggak, soalnya easy going. Pasti diajak keluar, ya kelas itu. Iya. Ini kalau masalah Iya. ya udah agak profesional gitu, kayak pekerjaan kayak apa kayak gitu. Anggaplah kita pebisnis bareng. Kan ini satu kerjaan sama gua, jadi yuk apa yuk. Oh, dia salah bilang ini. Nanti upahnya besar gitu. Di sebelah gitu kan. Di ekonomi. Dia anti agama guys, dia anti agama, dia nggak suka bawa agama. Di ekonomi beli kopi pakai uang, guys ya. Kayaknya itu sih oh iya, menurutku. menurutku juga dia tidak mengantisipasi resiko. Jadi oke guys, langsung aku pun jadi gak ada tuh antisipasi resiko, plan A plan B. Enggak. Dia langsung gas kan. Langsung gas. Bisa Soalnya nggak kalau atasi? gue udah ngelakuin itu, gue tahu cara mengatasinya. Kayak minimal nggak bisa solusi secara nyatanya, secara emosional gue nggak ada. Udah, oke, aku siap. Emosionalku, mentalku kuat nih gitu. Tapi nggak semuanya harus kayak harus tanpa backup plan gitu nggak sih? Kayak misalnya kerja gitu ya, berat gitu, nggak apa-apa nanti upahnya bisa disugih. Nggak gitu guys, kita tetap harus menyuarakan hak-hak kita gitu kan. Tapi gue kan tetap ngomel. Ya tapi nggak gitu juga. Aku mau tapi nanti gini, enggak. Enggak, coba aja dulu habis itu. Iya, kemarin harusnya gini kan bisa diantisipasi gitu kan. Ya kalau kerugiannya kecil nggak apa-apa, kalau besar gitu kan. Ya sudah, itu bagian. Ya sudah, itu bagian dari resiko kan, kita bisa mengantisipasi gitu. Tiba psikopatku terlalu. Terlalu banyak menganalisa diri. Enggak sih, kamu menganalisa orang lain ya? Ya enggak sih. Ternyata menganalisa Dia orang lain self reflection ya, merefleksikan orang lain. Kayaknya ini cocok deh sama temen gue. Kayaknya gue salah pekerjaan, harus jadi psikiater nih. Kalau kamu kehilangan nggak ketika terlalu banyak memahami diri sendiri?
Enggak sih, cuman kalau terlalu banyak itu tadi kalau eh namanya mengantisipasi resiko kan bagus ya. Cuman aku terlalu kadang mendalami itu sampai overthinking dan itu kadang kan jadi Tidak melakukan apapun jadi dia tidak mengambil resiko apapun dan tidak melakukan karena apapun. terlalu banyak antisipasi. Tengah-tengah takut yang resiko. Iya, kembalikan resiko. Kenapa makanya cocok? Iya, makanya kita bersatu. Dia adalah Remo. Kita yin dan yang. Mungkin lebih hafal sama polanya nggak sih? Jadi kayak oh habis ini tuh gini gitu. Jadi kayak kurang menikmati, kurang flow. Enggak sih, aku selama ada labelnya itu lebih aware banget dan lebih happy malah. Soalnya udah tahu, oke, ini cuman ini cuman ini, harus begini. Malah lebih ngerasa aman aja sih sama diri sendiri. Kalau aku karena orang lain udah ada label itu, aku jadi tahu bagaimana aku tidak terlalu Bagus mengambil resikonya bagus. Tapi orang lain ya. Iya yang dipakai tetap orang lain buat tameng gitu. Oh ya. Iya. Gitu. Seberapa besar pengaruh media sosial buat dirimu? Film yang ngaruh, media sosial yang terlalu. Imajinasiku sendiri yang berbahaya, bukan media sosial sih. Kalau media sosial tuh lebih bahayanya ke pencemaran nama baik ya. Tapi media sosial kan bisa mempengaruhi imajinasi kita. Iya nggak sih? Kan dia nggak Lebih banyak ke media film. sosial, lebih ke film. Lebih ke film, bacaan kayak gitu yang lebih mempengaruhi. Yang kalau yang sosmed kan biasanya cuma sepenggal doang, nggak jadi kayak pendalamannya kurang gitu. Kalau film kan kadang kita bisa ngerasa lagi, ini diri kita. Oh, coba kalau kita jadi ini. Oh, ini menarik sekali, coba. Kayak gitu. Kalau kamu? Aku kayaknya dulu ya standar oh sukses kayak gini. Oh, kalau itu menurut masih ngaruh dikit sih. Ngaruh kan. Iya. Kayak orang tuh sebelum umur segini Tabungan harus punya harus sekian. tabungan. Beda ya guys, kita kerja di usia berapa? Jadi itu yang bikin overwhelmed. Terus sekarang oke, aku lagi di mana, aku sama siapa, aku mulai dari mana gitu-gitu. Iya. Kan sekarang udah banyak nih, kita bisa akses konten mental health itu di platform mana aja. Menurut kalian itu membuat kita jadi over-identify, overthinking, atau padahal sebenarnya kita nggak kayak gitu, tapi karena konten yang kita konsumsi seperti itu, jadinya kita merasa gitu. Kalau ke akunya sendiri nggak ngaruh sih. Cuman kalau untuk semua orang tergantung penerimanya sih. Siapa yang nerima, sebelumnya pemikirannya kayak gimana, perspektifnya kayak gimana, itu bisa baik, bisa juga buruk untuk Tergantung seseorang. kacamata mana yang dipakai, sudut pandang mana yang dipilih. Banyak banget perspektif di luar sana yang mempengaruhi. Tergantung latar belakang mereka juga ya kan, yang mempengaruhi proses mereka berpikir dan akhirnya sampai jadi aha moment yang bikin mereka menyimpulkan ini tuh baik atau buruk buat Sama mereka. halnya kayak puisi. Puisi itu terkadang dibaca setiap orang pasti dengan Oh, iya, makna yang beda berbeda makna. sesuai dari perasaan orang yang Sesuai ngebaca. hikmat masing-masing. Sama itu juga nggak sih kak? Dia mau percaya atau enggak gitu. Even kita bilang dia A tapi dia merasa bukan A, kan tetap nggak bisa. Itu juga kayaknya ngaruh deh. Iya, Over identify. beliefnya dia. Ya beliefnya dia gitu. Tapi kalau untuk belief, kadang ada orang yang pede banget ngerasa dia baik. Iya, makanya beda-beda itu nih. NPD. Nauzubillah. Kamu udah menjadi anteng. Kasih. Selamat ya. Menurut kalian itu kebahagiaan kalian itu dari memahami secara detail diri kalian sendiri atau dari cara kalian menerima diri kalian? Gimana? Memahami diri atau dari menerima definisi yang semua hal tentang diri kalian? Karena Yang aku kedua. menerima sih. Kedua.
Menerima ya. Yang kedua menerima. Kalau kita tahu tapi kita nggak mau menerima diri sendiri itu susah banget. Kan iya. kita fokusnya jadi membenarkan, memperbaiki sesuatu terus. Atau enggak denial. Iya. Dari kalian menerima diri kalian sendiri itu, apakah itu membuat kalian itu lebih jelas atau merasa terbatas dengan diri kalian, dengan kemampuan, dengan hal-hal yang kalian lakukan? Justru karena jadi kenal diri sendiri, kita bisa nyari banyak hal. Jadi lebih jelas sih pastinya. Lebih Lebih jelas. terarah dan bisa diarahkan. Karena kita kenal diri sendiri, kita juga jadi tahu kan orang kalau mau ngarahin kita atau mau kita ngedenger dia harus kayak gimana. Dan kita bisa nyari cara buat komunikasiin itu. Misalnya kayak, aku tuh suka loh belajar kayak gini, cuman aku nggak suka kalau cara ngomonginnya kayak gini gitu. Aku lebih suka yang kayak gini. Kamu bisa nggak tolong sesuaiin sama ini? Kalau bisa nggak bisa, ya cari jalan tengahnya. Kalau emang bener-bener nggak bisa, ya udah ganti orangnya. Jangan lawan badainya, ganti arah aja. Benar. Kalau kalian punya saran buat avoidant, menurut kalian avoidant itu rasa terkunci? Give me saran. Untuk avoidant, nggak usah takut. Kita kalau bici ketika situ. Iya. Semua resiko tuh pasti ada jalan keluarnya. Gimana jalan keluarnya? Coba aja dulu. dulu. Kalau belum dicoba, mana tahu bakalan jatuh. Tuh jalannya, ini jalan nyasar nanti, ini kesini nanti pasti nyasar. Siapa tahu udah ada jalan yang baru gitu di situ. Iya benar. Pasti ada tembusan kok. Dan setidaknya kamu bergerak. Iya. Setidaknya kamu bergerak, entah itu ntar hasilnya baik atau buruk, setidaknya kamu bergerak. Ketika itu gagal, kamu dapat pelajaran. Ketika itu berhasil, yaitu membuahkan hasil dari kerja keras dan yang kamu laluin gitu. Aku juga mikirnya prinsipnya sekarang dalam hidup itu pasti struggling, dan entah kamu di bawah, entah kamu di atas, kamu pasti ada strugglingnya yang menjadi pembeda kamu ngelakuin atau enggak. Gitu aja sih. Dan semua itu kan berputar. Fase setiap orang tuh sebenarnya sama, cuma dengan urutan yang berbeda. Iya. Semua orang pasti bakalan di bawah, semua orang pasti bakalan di atas, tapi dengan ritme dan waktu yang berbeda. Waktu setiap orang tuh pasti berbeda gitu. Jalan aja dulu, kalau salah putar balik. Kalau nggak ada jalan buat putar balik, bikin sendiri, kata mbak sebelah ini. Nah, kalau kita pakai Gmaps kan kalau salah dikasih jalan baru kan, ya udah gitu aja. Toh yang cari jalan Nggak mau Gmaps tahu juga kok. nyasar. Nggak mau tahu hasilnya. Tahu. Harus itu. Tahu. Kalau saran buat anxious, Anxious. Nggak usah dipikirin deh. Kayaknya terlalu banyak overthinking. kalau avoidant kan menghindar, kalau attachment kan kayak ngejar-ngejar terus. Kalau anxious kan dia terlalu banyak overthink kan. Nanti kalau ini jadinya gini, jadi ini. Sebenarnya sama sih overthink, cuman reaksinya beda kan. Avoidant kan juga overthink, Iya. anxious juga overthink. Kan? Kurang lebih sarannya sama kayak avoidant. Cuman please kalau lagi gagal sama sesuatu jangan mulu menyalahkan diri sendiri. Soalnya kebanyakan orang anxious itu jadi takut gagalnya ketinggian gara-gara ngerasa diri dia nggak cukup, ngerasa diri dia kurang kayak gitu. Sebenarnya itu anxious, avoidant atau sifat-sifat yang paling dominan di dua itu tuh juga dirasain kok sama si Dewi, cuman karena kan si Dewi kan tahu nih posisinya, iya kan. Dan tingkat kepedean secure itu agak Ya udah, bahaya. jalan aja dulu gitu. Tapi kalau menurutku anxious itu kan lebih kayak terburu-buru. Maksudnya harus hari itu juga dia mau selesain masalahnya. Kalau menurut aku sarannya beri waktu dulu.
entah itu mau berapa jam, maksudnya 1 jam, 2 jam, setengah hari, 1 hari, kasih kejelasan buat diri kamu. Oke, aku mau istirahat, aku mau mikirin dulu supaya bisa dipikirin, diregulasi, terus solusinya gimana, baru nanti dihadapin lagi. Iya. Nggak harus Satu-satu, kali itu juga. nggak semua harus hari itu juga. Kalau avoidant kan kebalikannya ya. Maunya nanti. Iya. Kalau anxious sekarang gitu. Yuk, secure. Sarannya dong, Kak. Secure. Udah bagus. Iya secure kayaknya. Iya apa ya? Ya, apa ya udah secure? Dia tahu. Secure kok, kan dia udah tahu. bagus. Dia udah tahu gimana. Pertahankan. Ya. Tapi lingkungan mempengaruhi juga nggak sih? Pengaruh. Pengaruh kan. Banyak banget pengaruhnya. Karena dia kan terbentuknya juga dari situ. Iya, kalau menurutku kalau belum merasa secure, coba cari di diri. Nanti kalau beneran nggak bisa, lihat lingkungan. Apakah lingkungan juga mendukung untuk kita jadi secure atau enggak gitu. Kalau Tapi enggak, kadang- mendingan pindah. Orang tuh nggak sadar loh kalau lingkungannya juga sengaruh itu buat mereka. Iya. Nah, itu tadi harus berani menerima. Orang kadang nggak sadar lingkungannya begitu karena mereka denial, karena mereka takut menerima kalau lingkungannya nggak benar. Kayak orang di satu keluarga yang toksik misalnya, dia tuh nggak mau menerima kalau keluarganya tuh berantakan misalnya, kayak Tapi gitu. mungkin bagi kepercayaan dirinya tuh itu nggak toksik. Bisa jadi. Karena sudah terbiasa. Iya, balik lagi maka kan. dari itu karena udah kebiasaan dan dia nggak tahu, nggak aware, terus gimana dong kalau mereka nggak aware? Dan mereka kayaknya merasanya udah menerima. Coba deh ke profesional. Coba deh. Coba deh keluar. Konsul Iya, balik Coba lagi keluar. ke profesional. Iya. Kalau menurutku coba keluar dari lingkungan itu dan ngerasain dunia yang lain gitu, kayak Iya. itu tempat ini di keluargamu toksik, coba di keluarga yang lain deh. Soalnya dari situ kalian pasti bakal belajar, oh ternyata nggak bisa ya kayak gini gitu. Kayak misalnya dari di keluargamu tuh kayak menormalisasi anak pertama itu jadi ATM-nya satu keluarga, harus membiayai adik-adiknya dan lain sebagainya. Ketika kamu main ke keluarga lain, kamu bakalan tahu, oh ternyata Bisa kita kok. tuh nggak harus Jadi ATM. jadi ATM loh gitu. Ternyata adik kita tuh bukan tanggung jawab kita loh kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya biar kamu tahu itu hal salah, kamu harus tahu hal benar. Atau paling nggak bersinggungan dengan sesuatu yang benar itu tadi. Tapi aku adalah hasil dari kebaikan kakakku. Juga yang sandwich. Kalau menurut aku tuh toxic enggaknya itu balik lagi sama cara mikir sama belief kita. Karena Tapi kakakmu sandwich kan bukan hasil tuntutan. Karena dia kayak ngerasa aku ingin ngebantu keluargaku, itu beda. oh iya karena Oh, dipaksa oke. sama karena dia sadar diri beda. Beda. Karena kalau menurutku tuh balik lagi sama belief sama itu tadi. Karena ketika kita punya pikiran yang sehat, kita tahu tempat toksik, itu kita akan mikir kasihan ya. Tapi ketika kita ada di tempat toksik, kita lihat yang lebih baik itu kayak, oh dia bisa baik kayak gitu, beruntung ya gitu. Itu tuh kayak beda banget loh. Kita bisa lihat itu dari hal simpel kayak teman kita bahagia. Kalau kita lagi cara berpikir kita baik, harusnya kalau teman kita bahagia atau sukses tuh kita Ikut wah, bahagia. bahagia gini selalu congrats gitu kan, kita selamatin dia atau apapun. Tapi ketika kita biasa di lingkungan toksik, itu yang muncul kita kayak kok dia bisa kayak gitu, kok dia gini aku nggak bisa karena ini Nah, orang-orang sih insecure tuh yang gitu. biasanya begitu tuh. sih, Nggak iya. suka lihat kebahagiaan orang lain. Supaya kita nggak gitu, biasanya ada teman kita yang ngasih tahu kamu tuh teman kita, terus kamu tuh harusnya gini kita dinaikin. Kalau emang itu baik kita pakai, kalau enggak ya udah. Kalau emang kita nggak itu ya kita ke profesional, bukan karena kita sakit jiwa ya, tapi kayak supaya kita tahu kita itu gimana gitu kayak gitu. Little reminder. Iya, karena takutnya nanti kita udah telat merasakan itu semua
Dan ternyata ketika kita tahu kayaknya kemarin bisa deh ini tuh diantisipasi gitu, tapi udah terlalu biar nggak nyesel. ya biar cancel. Terus daripada kita lihat di konten sosmed kayak umur sekian harus gini, standar sekian gini, nanti kita stres sendiri. Standar tiap orang kan beda. Iya. Pertanyaan terakhir, menurut kalian benar-benar mengenal diri kalian atau kalian hanya mengenal versi label-label yang kalian tahu? Benar-benar mengenal diri. Aku pernah lihat podcastnya di Doak gitu. Karena katanya kita tuh masih sebenarnya nggak hidup di real kita. Kita cuman menganggap diri kita karena apa yang kita lihat, bukan sebenarnya apa yang terjadi sama diri kita. Oh, kayak refleksi dari Iya, kayak refleksi lingkungan gitu. Jadi aku pun sebenarnya yakin nggak yakin kalau aku mengenal diriku sendiri atau enggak. Cuman setidaknya dengan label-label yang kayak gitu, aku lebih menyayangi diriku sendiri. Ini udah cukup menerima diri sendiri. Kalau aku mengenal sekaligus ngebentuk. Aku adalah hasil dari apa yang aku mau. Jadi kayak aku ingin jadi orang seperti ini. Kayak aku tuh aslinya orangnya penakut, tapi aku mau jadi yang nggak penakut gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak aku kenal diriku karena diriku adalah hasil bentukanku gitu. Tapi itu pun kayak cuma sebagian aja. Sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya ada di dalam diri kita, cuman kitanya yang nggak sadar itu. Dan terkadang kita ketika sama orang-orang yang tepat tuh kayak ngerasa kayak ternyata gue bisa loh kayak gini, kayak gitu sih. Jadi kayak masih kenal diri sendiri. Karena itu tadi emang ya itu diri kita ya, pasti kita kenal sama diri kita. Kita tahu hasil dari usaha-usaha kita jadinya kayak gimana. Cuman masih banyak harta tersembunyi dalam diri kita yang kayaknya masih bisa digali, dan itu nggak bisa sendiri. Harus ada orang lain yang ngebantu kita buat tahu, sadar permata-permata yang ada dalam diri ini. Iya. Ada orang yang bilang juga, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu ya benar, itu kamu gitu. Jadi apa mungkin bisa jadi hal yang lain ya bisa Bisa diubah. cara kita mikir. Iya. Bahkan kadang takdir dari Tuhan aja hasil dari prasangka kita kan. Ini takdir kali ya. Kalau udah mentok. Tapi kalau kita usaha bisa kok. Bisa. Kata sebelahku ini aja sama tahu pokoknya. Bisa. Kalian tahu nggak sih, besi itu akan rusak karena dirinya sendiri, karatnya. Iya. Bukan karena lingkungannya, tapi karena dia karat. Nah, kita juga akan rusak dari cara berpikir kita. Makanya tadi kan kamu bilang kayak kita adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau. Ya itu benar. Cuma kita juga bisa kok merusak diri kita, mati. Kalian yang punya masa lalu anxious atau avoidant dan berhasil mengatasi semua itu, kalian boleh komen di bawah dan kasih saran kalian supaya teman-teman yang mengalami hal serupa bisa meregulasi itu dan memperbaikinya. Oke, menjadi lebih baik. Nggak ada yang terlalu kecil untuk dibicarakan. Semua cerita berhak untuk didengar. Buka lacinya, jangan takut. Karena kadang hal yang kamu sembunyikan justru bisa menyembuhkan. Dah.